Halo guys, selamat datang di podcast sesi wawancara UMKM Kebab Abi. Sekarang perkenalkan, nama saya Rafika Putri. Aku Luciana, aku Rexana. Aku Adrianto. Oke, sekarang langsung aja yuk kita ke podcastnya. Oke guys, sekarang kita udah di Kebab Abinya nih. Udah langsung di ruangannya, ya nggak Kak Andri? Iya, bener banget. Oke, sekarang kita langsung aja nggak sih ke podcastnya kan Kak? Boleh, yuk. Sekarang kita langsung ke ownernya Kebab Abi aja, boleh? Apa Mi? Ya, Silakan boleh. kenalan. Halo, selamat sore semuanya. Aduh agak grogi ya ini teman-teman. Soalnya kita juga Baru pertama kali iya kita wawancara ini. betul. Oke, gimana nih Kak? Kebab Abi lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, gimana nih Kak? Boleh dong jelasin gimana perjalanan Kebab Abi dari awal mulai dibentuk sampai sekarang? Kebab Abi itu mulainya di 2021, jadi pas pandemi, Iya. gelombang kedua. Jadi mungkin yang lain agak ragu buka usaha, kita coba selangkah lebih maju sedikit untuk buka usaha. Walaupun memang usaha pertama kali kita gerobakan. Kadang-kadang ada di pandang sebelah mata ya usaha gerobakan, Iya. ternyata ya lumayan, alhamdulillah. Kita mulai dari Jalan Pramuka, Kalijaga. Itu yang pertama. Yang pertama, cabang pertama di situ di 2021. Alhamdulillah di sana antusiasnya bagus. Mungkin karena memang kompetitornya nggak terlalu banyak saat itu dan memang ya itu mulai lagi pandemi itu kan orang-orang nggak bisa kemana-mana ya. Iya. Waktu Iya, itu saat itu nggak bisa ke mall. Jadi hiburannya tuh ya sekitar situ-situ aja. Mungkin karena jenuh jadi ya jajanannya sekitar situ-situ aja. Jadi alhamdulillah kebantu juga untuk penjualannya saat itu. 2021 berjalan sampai akhirnya sampai sekarang dan alhamdulillah ada beberapa cabang yang kita kelola. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, beberapa cabangnya di kota Cirebon itu ada berapa sih? Berapa sih juga apa? Waduh, Ada di saking banyaknya nih teman-teman. ada di Derajat di sini, Derajat, Kalijaga, terus di Sunyaragi ada, di Perum Ciremai Raya, di situ ada di Stasiun Kejaksan juga ada, dekatnya kulineran Toha dekat situ, terus dari itu ada di Tengah Tani juga ada di Pagungan sama di Cidem. Berarti kurang lebih 10 lebih ya Kak? Iya, Alhamdulillah. Itu berarti perjalanan dari tahun 2021 sampai 2024, 3 tahun. Ya betul, 3 tahun. Alhamdulillah. Yang tadinya awalnya disangka-sangka cuma paling 2 gerobak, ternyata alhamdulillah. Karena memang niat awal kita, pokoknya niatkan usaha itu semoga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kita seperti itu, jadi mau buka banyak lapangan pekerjaan. Akhirnya mungkin niat kita dijabah ya, jadi alhamdulillah. Yang tadi cuma 1 karyawan sampai sekarang bisa di alhamdulillah sekitar 12 orang. 12 selama lebih. Oke, kalau untuk tantangannya sendiri nih selama 3 tahun itu kayak gimana Kak? Boleh diceritain? Wah banyak pisan. Banyak pisan. Kalau untuk yang pertama-tama jelas pasti karyawan ya. Iya. Karena konsistensi kita buka jualan itu kan titiknya di karyawan. Karena bukan saya sendiri yang turun. Kebetulan saya juga masih jadi karyawan di salah satu perusahaan swasta di Cirebon. Nah, jadi kan harus karyawannya juga kadang-kadang kalau misalnya moodnya bagus ya masuk, kalau nggak mood kemudian ya. Jadi gimana caranya nih kebabnya terus buka terus, karena ngaruh banget kalau misalnya usaha buka tutup, orang juga males kan. Kebabnya udah ada nih di sini, di lokasi di sini, tapi orang ke situ ternyata tutup. Besoknya kita buka, orang itu situ lagi lusa, kitanya tutup. Nah, nggak konsisten kayak gitu ngaruh ke
penjualan kita juga konsep yang penting konsistensi. Oke, lalu untuk struktur dari kebab api itu sendiri gimana? Struktur, kalau struktur sih nggak ada yang struktur resmi. Jadi kebab api itu awalnya memang 2 orang, awalnya 3 orang sebenarnya. Yang satunya kayak mentor. Jadi kita tuh punya mentor namanya Bang Sabta, itu tuh yang punya roti bakar WW. Barangkali pernah tahu di 2016 sempat viral, belum makan juga sama roti bakar yang memang asli dibakar. Nah, terus dari itu dia tuh nyaranin kita buka kebab. Akhirnya kita berdua nih, saya sama ada teman saya Rosiani namanya, itu buka buat kebab api. Nah, awalnya gitu, jadi kita yang didorong sama yang mentor nih. Kalau nggak ada mentor juga kita kayaknya kurang buat dorongan lah, sama pandangan. Jadi maksudnya ada pembelajaran dari yang sebelumnya, ada Bang Sandra sebelumnya pernah sukses di roti bakar WW, beberapa cabang juga, sama modelnya juga masaknya beberapa, diaplikasikan lah ke kebab api ini. Oke. Waduh, kayaknya tegang banget nih Kak. Tegang dan panas sih. Iya. Ya. Iya, nggak apa-apa Kak. Kalau misalnya waktu awal-awal nih Kak, kan itu kan pasti yang berjualan nih Kakak sendiri ya, atau gimana? Awal-awal udah emang ada hire karyawan. Cuman memang karena kebetulan saya juga karyawan, teman saya juga ada kegiatan lain, jadi memang benar-benar sepulang kerja tuh saya langsung ke lapak pertama waktu itu yang di Kalijaga. Jadi memang benar-benar sekitar 6 bulan tuh yang namanya ketemu sama istri dan anak tuh udah jarang bisa. Benar-benar maksimal banget, udah paginya di kantor ya kan, sorenya juga saya harus ngurusin kebab. Berjalan sekitar 6 bulanan memang harus seperti itu. Jadi sebelum bukan struktur organisasi, sebelum ada beberapa ini jadi PIC yang lain karyawannya, ini jadi adminnya gitu, kita belum tersusun seperti itu. Saat itu masih bareng-bareng. Kalau sekarang alhamdulillah, jadi saya kerjaan juga masih bisa jalan gitu, itu bisa sedikit ditinggalin tapi tetap harus dikontrol karena nggak ada usaha yang bisa autopilot, tetap semua usaha harus dikontrol. Kalau misalnya untuk karyawan nih Kak, waktu awal-awal susah nggak sih Kak kalau buat nyari? Kalau awal-awal waktu itu nyarinya dari kenalan sih, maksudnya ada yang kerja nggak, ada yang kerja nggak, gitu aja. Jadi memang pas awal-awal itu untuk karyawan prinsipnya karena kita jualan makanan ya maunya cari karyawan tuh yang looknya oke lah. Oh iya. Ya kan, pokoknya gitu ya. Ternyata pada kenyataannya sesuai berjalannya lebih baik cari karyawan yang BU, butuh uang. Pasti mau ya? Iya, bukan maksudnya kita mau ngerjain mereka, maksudnya orang yang butuh uang itu kan maksudnya lebih serius ya kerjanya daripada orang yang memang cuman buat selingan aja kayak gitu. Kadang-kadang kalau yang selingan aja tuh jadi masuk angin sedikit nggak masuk, pusing sedikit nggak masuk, manja. Jadi penting orang yang benar-benar butuh uang, jadi kebutuhannya banyak, kerja di kita ya udah maksimal kerja. Oke, Kak, boleh lanjut ke Angga tadi. Oke, selama berjualan nih Kak, kebab api ini kira-kira berapa jam lah durasi untuk berjualan gitu? 8 jam kerja. Oh, 8 jam kerja. Kalau boleh tahu mulai dari jam berapa? Dari jam 2 siang sampai dengan jam 10 malam. Dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Pernah nggak sih kalau misalnya di luar jam kerja? Lebih malam? Kalau misalnya ada bazar, event konser, kita kan sekarang ikutan yang itu ya, itu jadi pasti menyesuaikan waktunya. Jadi kalau di kita ada beberapa, misalnya ada lapaknya kan ada 10 gitu misalnya, karyawannya kan nggak mungkin 10 juga, pasti ada lebihnya. Ada beberapa orang tersebut itu pasti nanti ikutan bazar atau enggak dan waktunya menyesuaikan. Jadi ada yang eventnya pagi, ya waktu di JC kan pagi kan? Iya pagi betul. Menyesuaikan. Berarti kalau misalnya eventnya pagi itu tuh, kalau misalkan 8 jamnya berarti dari pagi hitungnya sampai 8 jam, berarti kan dari misal dari jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jam 3, dari jam 3. Kalau misalnya memang lebih dari jam 3 ya berarti ada event. Oh, kalau misalnya untuk strategi pemasarannya sendiri Kak,
waktu awal-awal tuh lewat FB kah, lewat ini. Waktu awal-awal malah sih nggak ada promo-promo ke teman-teman kantor itu, nggak ada yang tahu saya jualan. Oh, nggak tahu jadi. Karena lebih nggak percaya ini. Apakah enak kebabnya? Ya, hanya benar-benar mengandalkan mulut ke mulut, dan kebetulan memang di cabang pertama itu di Kalijaga itu ya alhamdulillah rame. Jadi memang di situ belum ada kebab dan orang-orang pun masih awam ya sama yang namanya kebab. Iya, betul. Saat itu memang ya kan Kalijaga termasuknya pinggiran lah ya. Makanya dari situ kita coba mulai beberapa cabang kita juga pinggiran. Habis itu kan cabang kita ada di Pegajaran gitu, sama kan pinggiran juga. Jadi memang mungkin pasar kita pinggiran dulu. Di Derajat juga baru cabang ketiga waktu itu, karena mulai ada kotaan dulu. Ya, Kak, lanjutkan Gato nih. Gato gokil. Dia lebih gitu gitu. Kemudian nih Kak, bagaimana sih menangani persaingan dalam dunia kerja ini nih, Kak? Bisnis kebab, Iya, kebaban. Kayaknya nggak ada saingan. Oh. Bukan nggak ada saingan, maksud dalam artian semua pedagang kebab ya kita rangkul juga, karena kita dagang di sini juga jualan bahan bakunya. Bahan baku kebab kita jualin ke beberapa pedagang kebab lainnya. Jadi tujuan kita garap semuanya dari hulu ke hilir, dari mulai bahan bakunya sampai penjualan di lapaknya kita diperjualbelikan. Maksudnya bahan baku kebabnya kita jual, dagingnya, kulitnya, sayurannya kita jual. Jadi orang-orang beberapa pedagang yang lain belanjanya ke kita. Terus nanti yang membedakan apa kalau bisa mengikuti dari kulitnya? Kita kulitnya kebetulan sudah produksi sendiri, jadi bukan yang dari pabrik. Jadi setiap pagi itu dari jam 7 sampai dengan jam 1 siang itu ada ibu yang produksi di sini untuk kulit kebabnya, khusus ada yang khusus kayak gitu. Jadi memang kulit kebabnya itu akan berbeda dengan yang lain. Oh, berarti kulit kebabnya juga lagi dijualin ya Pak? Memang khusus untuk kita dan hanya untuk franchise kita aja. Jadi biar ada ciri khas. Kemudian Kak, misalkan ada satu pelanggan yang bernego gitu Pak, mengenai kebab api gitu. Harga, mengenai harganya mau Iya, bener. Ada nggak sih? cara mengatasi gitu? Ada aja kayak misalnya dia dapat info beberapa anak api lapuk ya. Ada yang ada uangnya 9.000 doang, 1.000-nya nggak ada, gimana ya kayak gitulah macam-macam. Ada juga kita pernah ketipu Kris ya waktu itu. Kalau nggak salah orangnya udah tag itu ternyata nggak masuk kalau fiktif. Kalau misalnya minta topping tambahan, bisa kayak sayurannya banyakin. Soalnya Iya. jujur saya juga pecinta kebab abi nih. Terima kasih. Soalnya saya biasanya beli di rumah sakit Ciremai. Tapi kok sekarang saya lihat udah kayak pindah jarang. ke Sunnya lagi karena di situ area situ nggak boleh berjualan. Iya, makanya saya kehilangan itu. Sedih nggak? Nah, sedih lah pasti. Kayak biasanya kan habis dari kampus kayak langsung beli kebab abi, beli dua gitu kan. Iya, kadang aku nih Kak, suka minta topping tambahan kayak misalnya sayurannya agak banyak, sausnya agak banyak. Itu kena sebenarnya boleh atau enggak sih? Iya boleh aja. Biasanya memang kayak gitu, banyak yang minta dagingnya banyak. Iya, benar, betul, Mas. Kayak juga Pas sih. dagingnya banyak, sebanyak daging tetap aja segitu aja sih. betul. Makin banyak toppingnya juga susah juga dilipatnya. Iya, pernah sampai bocor juga waktu itu. Itu makanya nggak bisa juga terlalu banyak. Kayak sausnya terlalu dibanyakin nanti nggak bagus hasilnya tuh. Kalau sausnya dibanyakin tuh si kulitnya nanti nggak crunchy karena terlalu banyak saus di dalam. Kalau misalnya untuk kayak ke kualitas produknya ya, dari cerita yang Fahmi udah jelasin kan pasti berkualitas banget ya. Caranya tuh gimana ya kalau misalnya Biar tetap berkualitas gitu Pak. di setiap outletnya, kayak di setiap cabang-cabangnya, kadang kan suka ada tuh kayak misalnya tiba-tiba kalau misalnya ambil kembalian tetap masih pakai sarung tangan gitu, itu gimana tuh Kak cara menjaganya? Kita adain SOP-nya, jadi memang kalau misalnya biasanya kita briefingin anak-anaknya untuk cara penyajian sausnya seperti apa, terus dagingnya segimana, irisan dagingnya juga harus tahu kan seperti apa caranya, itu harus diterapin sama. Cuman kadang-kadang kembali lagi kayak misalnya customer tuh orang saya sukanya belinya di sana, Iya, di sini bener. kurang oke. Iya. Itu tangan tuh suka Beda-beda tangan, beda rasa. tuh kayak gitu. Jadi
Ya, kita sih sudah coba upaya untuk menyamakan ya, cuman kembali lagi beda rasa. Ini Kak, tadi kan Bapak Abi udah banyak cabang nih di Cirebon. Kira-kira ada niatan nggak sih buka cabang di luar kota Cirebon gitu? 2022 tuh kita udah sempat buka di Majalengka sama Kuningan, karena memang ada beberapa satu dan lain hal. Di Majalengka sempat ada 5 cabang, cuman ya ada kasus lah, jadi akhirnya selesai di Majalengka. Di Kuningan pun sempat ada 4 kalau nggak salah, cuman yang bertanggung jawab memegangnya ternyata buka brand sendiri. Jadi belajar. Belajar. Nggak masalah sih, saya juga malah senang kalau misalnya ada karyawan yang memang akhirnya buka kebab sendiri gitu, punya usaha sendiri, berarti bagus. Di sini dia tempat belajar. Di sini saya juga selalu ngasih tahu ke anak-anak yang gak bakal kalian selama di sini. Kalau misalnya sekiranya ada yang lebih baik kerjaan di luar sana, persilahkan. Cuman yang pasti kehilangan kayak gitu sih, kita juga merasa. Cuman kan kita nggak bisa nanya rezeki orang ya. Kalau di luar sana ada yang lebih baik, ya kita persilahkan. Atau punya usaha sendiri, boleh. Oh, berarti masih lebih fokus di kota Cirebon dulu ya? Sekarang iya beberapa fokus di kota Cirebon, ada buka open franchise lagi kemarin pada 2008 awal itu. Jadi ada sekitar kemarin sampai nanti insya Allah di awal bulan Juli itu ada 4 franchise baru sudah berjalan. Kalau franchise itu tuh berarti bahan baku semua tuh dari sini gitu, jadi mereka sini. langsung produksi gitu. Dari sini, jadi mereka cuma tugasnya nge-hire karyawan aja. Oh, kalau untuk biaya bahan baku kita sendiri kita itu tuh kalau misalnya untuk sehari dari input yang lain-lainnya tuh berapa tuh kalau boleh tahu? Pokoknya dari total omset tuh sekitar di 40% lah. 40%. Dari berapa bulan terus? Kalau untuk kan kalau misalnya itu seharian kan? Harian. Oh, harian berarti ya. Itu harian. Kalau untuk tempat ini sendiri kan ada juga nih franchise cabang-cabang yang lain kayak di tempat gitu. Itu tuh berapa tuh Kak kira-kira dalam setahun biayanya untuk sewa? Nah, kalau main usaha di gerobakan itu enaknya sewanya per bulan. Jadi bukan kalau misalnya kita punya usaha yang outlet, ruko kayak gitu kan pasti tahunan ya. Iya. Bahkan ada yang sampai 5 tahun kontrak kayak gitu. Nah, kalau gerobakan sih enggak, bulanan aja. Oh, bulanan aja. Simple. Range-nya tuh antara di 300 sampai dengan paling mahal-mahalnya di 600. Itu tuh include sama nitip gerobak atau gimana? Iya, biasanya udah kayak gitu. Oh, include. Ada yang nitip gerobaknya bisa, ada yang include. Gitu. Kalau nitip di sini boleh gitu atau kayak harus di tempatnya? Tergantung kebijakan di beberapa lapaknya. Kayak misalnya kalau kita ngelapaknya di pinggir jalan, contohnya yang di cabang stasiun Kejaksaan di Jalan Siliwangi, itu kan nggak mungkin gerobaknya terus itu, pasti diangkut sama Satpol PP. Jadi ada penitipan gerobak tuh di seberangnya, penitipan gerobaknya di situ. Jadi buka itu didorong gerobak. Kayak waktu di rumah sakit Sermain itu di sebelahnya pom bensin. Iya, warung-warung itu bukan sih? Nah itu masuk situ itu gerobaknya. Nanti kalau mau buka ya dorong lagi kayak gitu. Oh iya, sebenarnya ini penasaran ya. Kalau misalnya untuk kan bisa ada Satpol PP nih Nah itu kan kalau misalnya di pinggir jalan itu pernah nggak sih kalau kena gitu? Sempat waktu itu pernah. Saya sempat hampir kena. Cuman kayak gimana waktu itu kondisinya? Pokoknya aman lah, jadi akhirnya aman. Ya karena suka ngeliat kayak di gosip-gosip sama Satpol. Iya. Itu panik nggak kalau kayak gitu? Yang panik yang jaga apa? Ini kan yang jaga apa kan kalau saya gimana? Biasanya yang bingung paling. Sebetulnya. Iya, itu aja. Oke, untuk misalkan harian atau bulanan gitu Kak, ada target nggak sih penjualannya? Misalkan target hariannya segini atau bulannya segini? Kalau saya kan tinggal lihat report dari ininya di tim adminnya yang ikut Excelnya. Paling kalau target mah nggak ada, cuma sekiranya udah semuanya mencukupi ya udah aja. Cuman mungkin target lebih ke ini sih nanti kira-kira
di bulan ini kita mau ada pengeluaran besar, jadi di bulan sebelumnya kita harus hemat. Berarti gitu sistemnya. Iya. Kalau untuk pengeluarannya nih range aja ini mah dari seminggu boleh, per hari boleh, per bulan boleh, itu pengeluarannya berapa? Pengeluaran untuk semuanya. Semuanya berapa ya? Gambaran aja untuk listrik di sini aja Iya. itu sebulannya di 400 sampai 500 untuk minyak freezer ya. Karena khusus di sini ya? Khusus yang di sini aja. Untuk karyawan ya lumayan. Lumayan. Iya pasti lumayan. Kalau untuk rumahnya sendiri di sini juga khusus di sini nih per hari atau per bulan atau gimana? Kalau di sini tahunan. Oh tahunan, khusus di sini tahunan. Di sini tahunan aja ya. Karena memang kita mau nggak mau harus punya ruko karena kan untuk storage ya penyimpanan beberapa baku. Iya. Dan kita memang mau fokusin makanya namanya toko kebab api, toko bahan baku kebabnya. Berarti nggak harus kalau misalnya cuma mau buat beli dagingnya doang nih Boleh. boleh kan nggak harus buat kebab gitu Ya ya? harus buat kebab iya. Kalau untuk biaya tadi kan udah disebutin biaya listrik ya. Kalau untuk biaya air tuh PDAM tuh sebenarnya ada nggak sih di sini? Kalau kita pakainya sahanya di sini Oh, jadi sahanya. masuknya ke listrik. Mungkin kembali ke awal lagi ya Kak. Mau tahu aja ini kenapa sih namanya itu kebab api gitu kan? Terinspirasi dari apa gitu kan? Api kan karena kebab itu timur tengah ya mungkin Iya. jadi nama apa ya api ya udah api. Ada singkatannya tuh kami bersama Ios gitu karena kan kita duaan. Oh, Habib sama dia. Saya biasa dipanggil Ami. Oh, Terus teman saya namanya Ios. Berarti itu kan dari nama orang ya? Iya bisa. Ya itulah pokoknya jadi tiba-tiba Islam gitu. oh kalau waktu awal-awal nih kan bikin desain gini-gini ya, itu desain sendiri atau kayak gimana? Itu sama diskusi sama Bang Sabta yang bagian mentor kita. Kalau desain memang ada desain dari yang mentor kita itu ya, jadi kita bisa tinggal ngatur kayaknya desainnya gini-gini. Karena memang orang desain tersebut udah biasa mendesain untuk F&B, jadi udah tahu nih warnanya seperti apa, yang baiknya seperti apa, nyamannya seperti apa. Kalau untuk warnanya tersendiri nih, kan ada warna merah sama condong ke kuning nih. Itu tuh ada IT-nya sendiri nggak sih? Nggak ada sih. Oh, nggak ada kan memang. Ya cuman kayaknya perpaduan warna merah dan kuning oke. Cek gitu ya, jadi bagiannya inget gitu. Lebih ke situ biar kita aja karena kita juga kalau misalnya di jalan ada gerobaknya agak unik gitu kan. Oh, bener. Menarik dulu ya. Apa sih? Iya. Menarik sih agak minggir dulu nih. Kalau misalnya enak ya kita order. Terus start dari di situ sih pasti ngelihat dari kan kita juga kalau ngelihat orang juga ngelihat dari fisiknya dulu kan. Gerobak juga sama. Betul. Gitu sama aja. Ayo Kak, mau nanya apa lagi nih mumpung ada di sini teman-teman? Mau nanya apa lagi ya? Atau kita mau langsung nyobain kebab apinya aja nih? Boleh nih. Oh iya kebetulan, aku mau nanya dulu nih karena kan nggak semua di sini para pencinta kebab api kan. Kalau aku sendiri suka banget sama kebab api, soalnya suka beli. Nah kalau Kak Adriana nih, udah pernah nyobain? Kebetulan belum sama sekali. Belum, waduh harus coba ya Kak ya. Makanya di sini. Pokoknya mau cobain. Berarti sekarang kita panggil teman-teman kita dulu kasih. Boleh kita panggil. Yuk. Kayak ini mau Mau pakai jurus aja nih. Iya, mau pakai jurus kayak Iya. gini doang gitu Iya. ya. Nanti mereka pas muncul. 1, Iya. 2, 3. Nah, oke nih, apa Mi kenalin dulu sama teman-teman kita. Oke, kenalin ini namanya Alexandra. Oh, iya. Ini Alexandra Kak. Nah, kalau saya sendiri Novita Putri. Oh, iya. Kalau saya sendiri Andri Anto. Betul, iya pasti. Udah pasti. Oke, sekarang kita nyobain ya Kak, nggak apa-apa ya? Boleh ya silakan. Ayo, nyobain. Yuk cobain. Jangan lupa dibaca dulu. Waduh, dimakan saat ini masih hangat banget. Kayaknya lapar deh. Coba Kak Adriana dulu, karena Kak Adriana belum pernah nyobain. Iya belum pernah nih. Gimana cara makanya? Cara khusus nggak nih? Coba begitu apa Mi gimana apa Mi? Keren ya berarti. Nah, ininya baru kita makan. Kita coba guys. Nah, bikin apa tahu sama makan yang bener dong. Lagi puasa katanya. Waduh,
Gimana? Mantap, enak. Coba. Enak nggak? Enak. Emang kalau di sini sukanya tuh topping ekstranya yang kolnya banyak, enak banget. Lettuce gitu. Ini lettuce. Iya, biasanya kan kalau yang lain beberapa pedagang kebab gerobakan tuh biasanya pakainya selada. Selada. Kalau misalnya kita pakainya lettuce ini kita kiblatnya sama kayak kabok. Kabok itu kan pakainya lettuce. Jadi memang lebih premium. Karena kita cobain kalau misalnya pakai selada tuh kalau sudah digoreng tuh memang ya itulah ya crunchy-nya kayak lettuce. Kalau misalnya lettuce ada crunchy-nya, ada di blend sama daging kebabnya masih gitu sih. Ini tuh ukuran apa? Ini ukuran besar. Ini Kita tuh- tuh ada promo yang beli 2 gratis 1. Oh iya, boleh jelasin tuh. Jadi kalau misalnya ciri khas dari kebab api itu dari dulu memang beli 2 gratis 1 itu selalu tagline kita tuh selalu diterapkan di semua film. Dan itu tuh selalu beli kebab jumbo. 2 kebab jumbo gratis 1 kebab jumbo. Oh, aku juga. Iya. Dari awal kita buka memang konsepnya gitu. Jadi makanya dari orang dari situ nyebeli gratis 1. Yaitu kembali lagi fisik itu kan buat daya tarik ya. Jadi ketika gerobaknya ada tulisan beli 2 gratis 1 itu juga orang juga harganya berapa sih sebenarnya? Iya, waktu Berhenti awal. aja dulu, penasaran aja dulu. Habis itu cobain, mudah-mudahan rasanya cocok. Ya nanti insya Allah gitu. Kalau untuk kebiayaan ini nih, kan udah kebab api ya. Apa mau jual yang lain kayak hamburger atau Burger sih, ayam? burger udah roti mariam udah memang dari awal kebab, burger sama roti mariam. Cuma mungkin lebih variannya kayak misal dulu kita sempat kebab durian, jadi kebab tapi isinya daging durian. Lalu kita sempat produksi waktu itu kebab durian. Cuman nggak berjalan lagi karena memang kesusahan untuk bahan-bahan durian. Oke, ya. Karena kan kemudian musimannya lagi Hmm, bagus, benar. ya ada dagingnya kalau misalkan nggak ada, jadi akhirnya nggak continue. Cuman sempat kita ada beberapa ya. Oke, ini kita kembaliin teman-teman kita dulu aja kali ya. Oh iya nih, kan dari tadi cuma saya doang yang tahu harga-harga dari kebab api nih. Kalau untuk teman-teman saya atau teman-teman yang di rumah juga belum tahu nih. Boleh dong, sesi promosinya buat kebab api. Kalau harga sih untuk kebab api murah banget karena memang kita dari awal buka itu target pasarnya middle low ya. Kita mulai dari yang 6.000, bahkan kita sempat ada kebab unyil namanya, kebab harga 5.000. Tutup. Unyil namanya. Kebab unyil Jadi kebab namanya? unyil itu kebab kecil lah. Kebab kecil itu harganya mulai dari 5.000. Ada kebab yang jadi kita ada beberapa size-nya, ada yang kecil, sedang, kecil 6.000, sedang 8.000, besar 10.000. Nah yang jumbo yang best seller 15.000, beli 2 gratis 1. Nanti satu. Kalau untuk burgernya sama roti mariamnya tuh tak boleh Burger sekali. juga ada harga 12.000 sama roti mariam. Jarang nih yang menjual roti mariam kan biasanya di gerobakan. Nah beberapa pada cari juga roti mariam yang manisnya. Ada yang seperti mariam mesis coklat, sama ada yang coklat keju. Oke, teman-teman jangan lupa dibeli kebab api di rumah terdekat kalian nih. Banyak cabangnya di kota Cirebon ya. Bisa cari. Kalau yang favorit saya itu ada di Kejaksaan sama di Rumah Sakit Ciremai tadinya, karena sekarang udah pindah kan di Rumah Sakit Ciremai, jadi deket rumah aja yang di Kejaksaan, di stasiun Kejaksaan itu sering banget beli sih. Oh iya, siap. Oke, terima kasih banyak. Iya, sama-sama, makasih juga teman-teman. Mas Dua, mudah-mudahan lancar kuliahnya. Amin. Cepat lulusnya. Amin. Jangan lama-lama. Aduh iya, pusingnya kalau lama. Pusing bener, apalagi sama dosen pembimbing yang ngeselin. Susah ya dilihatin ya untuk ketemunya. Terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Boleh kita dadah-dadah dulu Kak. Dadah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kelompok 2. Kali ini kita memasuki sesi 2, yakni sesi pembelajaran. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas bagaimana akuntansi sederhana pada kebab api yang sudah kami wawancarai pada sesi lalu, yaitu bersama Kak Andrianto dan Kak Novita. Pada pembelajaran kali ini akan dipandu oleh saya, Luciana,
dan rekan saya, Resana. Oke, jangan lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Pembelajaran akuntansi. Definisi dan manfaat pembukuan. Pembukuan adalah pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan saat usaha berlangsung, meliputi transaksi pembelian, pengeluaran, pemasukan, dan pendapatan. Selain itu, adapun manfaat kita melakukan pembukuan. Di antaranya, yang pertama, kita dapat mengetahui besarnya keuntungan atau kerugian. Yang kedua, mengetahui setiap transaksi yang dilakukan. Yang ketiga, sebagai bahan penilaian bisnis atau usaha. Yang keempat, bermanfaat jika ingin mengajukan pinjaman usaha di bank. Yang kelima, memudahkan dalam pelaporan pajak. Selanjutnya, ada UMKM. Jadi, UMKM itu apa sih, teman-teman? Usaha mikro kecil dan menengah, atau yang sering kita dengar UMKM, adalah jenis usaha yang diklasifikasikan berdasarkan skala usaha, jumlah karyawan, dan omset tahunan. Usaha mikro memiliki aset maksimal senilai 50 juta dan omset tahunan maksimal 300 juta. Usaha kecil memiliki aset lebih dari 50 juta hingga 500 juta dan omset tahunan lebih dari 300 juta hingga 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah memiliki aset lebih dari 500 juta hingga 10 miliar dan omset tahunan lebih dari 2,5 miliar hingga 50 miliar. UMKM berperan penting dalam perekonomian karena menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, mendorong inovasi, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto. Jurnal umum dalam akuntansi adalah catatan harian yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Setiap transaksi dicatat dengan mendebit dan mengkredit akun-akun yang relevan, sesuai dengan prinsip akuntansi berpasangan, yaitu double entry accounting. Jurnal umum berfungsi sebagai dasar untuk memindahkan informasi transaksi ke buku besar, yang kemudian digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Pencatatan dalam jurnal umum mencakup tanggal transaksi, akun yang terlibat, jumlah yang didebit dan dikredit, serta deskripsi singkat tentang transaksi tersebut. Buku besar. Buku besar adalah catatan yang mencatat semua transaksi keuangan perusahaan yang telah dicatat dalam jurnal umum, yang dikelompokkan berdasarkan akun-akun tertentu. Buku besar berfungsi untuk mengelompokkan informasi dari jurnal umum ke dalam akun-akun spesifik, sehingga memudahkan pemantauan dan pelaporan posisi keuangan perusahaan. Setiap akun dalam buku besar mencatat perubahan saldo dari transaksi yang terjadi, baik debit maupun kredit, sehingga memungkinkan untuk menghitung saldo akhir dari setiap akun yang digunakan dalam laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan yang mencantumkan saldo semua akun dalam buku besar pada suatu titik waktu tertentu. Neraca saldo
disusun untuk memeriksa keseimbangan antara total debit dan total kredit dalam sistem pembukuan berpasangan. Laporan ini mencakup daftar semua akun yang memiliki saldo, beserta saldo debit atau kredit masing-masing. Tujuan utama dari neraca saldo adalah memastikan bahwa pencatatan transaksi keuangan telah dilakukan dengan benar dan akurat, yaitu total saldo debit harus sama dengan total saldo kredit. Neraca saldo juga digunakan sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan akhir, seperti neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya yang terakhir ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi dalam akuntansi adalah laporan keuangan yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Biasanya 1 bulan, 1 kuartal, atau 1 tahun. Laporan ini mencantumkan pendapatan yang diperoleh dan beban yang dikeluarkan selama periode tersebut untuk menghitung laba atau rugi bersih perusahaan. Berikut merupakan transaksi dari UMKM Kebab Abi. Kita akan melakukan perhitungan akuntansi sederhana secara manual dan Excel. Mari lanjutkan videonya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan perhitungan akuntansi sederhana secara manual pada Kebab Abi. Perlu kalian ketahui, di sini sudah ada transaksi yang tertera dari tanggal 1 sampai 7 Juli 2024. Ini hanya estimasi saja ya. Dan sebelum kita lanjut ke perhitungannya, saya akan menjelaskan ada menu apa aja sih di Kebab Abi. Di sini yang pertama ada kebab kecil dengan harga 6.000, kebab sedangnya dengan harga 8.000, kebab besarnya 10.000, kebab jumbo 15.000. Jikalau ada tambahan keju slice dikenakan biaya 2.000. Selanjutnya ada beef burger dengan harga 12.000, burger Jepang 13.000, dan kalau ada tambahan keju slice juga dikenakan biaya 2.000. Selanjutnya ada roti Mariam, roti Mariam dengan harga 8.000, roti Mariam coklat dengan harga 10.000, dan roti Mariam coklat keju dengan harga 12.000. Lanjut aja kita masuk ke transaksi perhitungannya. Yang pertama, pada tanggal 1 Juli 2024, Kebab Abi menyetorkan modal awal sebesar 30 juta. Sini kita langsung saja tuliskan 30 juta. Modalnya 30 juta. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juli 2024, Kebab Abi membeli bahan baku dan bahan penolong untuk 1 minggu dengan total keseluruhan 1.750.000. Di sini kita masukkan persediaannya 1.750.000. As juga sama 1.750.000. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juli juga terjual 20 kebab jumbo, 15 kebab besar, 8 kebab sedang, dan 7 kebab kecil dengan total 556.000. Di sini kalian tinggal kalikan jumlah produk yang terjual dengan harga kebab yang tadi sudah saya sampaikan. Totalnya 556.000. Selanjutnya, pada tanggal 2 Juli 2024, terjual 25 kebab jumbo,
15 kebab besar, 5 kebab sedang, dan 5 roti Maria. Dengan total 615.000. Sini kita masukkan. Pendapatan juga sama. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 2024 terjual 15 kebab jumbo plus keju dan 20 kebab besar, 5 kebab sedang plus keju, dan 10 roti Mariam coklat keju dengan total keseluruhan 625.000. Sini dikasih 625.000. Pendapatan juga sama. Selanjutnya, pada tanggal 4 Juli 2024 terjual 20 kebab jumbo, 8 kebab besar, 7 kebab kecil plus keju, dan 5 beef burger, 7 roti Mariam coklat, dan 3 roti Mariam coklat keju dengan total keseluruhan 602.000. Kita tulis di sini kas 602.000. Pendapatan juga sama, 602.000. Lanjut ke transaksi pada tanggal 5 Juli 2024 terjual 30 kebab jumbo, 3 kebab besar plus keju, 3 kebab kecil plus keju, beef burger, 5 burger Jepang, dan 6 roti Mariam dengan total keseluruhan 659.000. Kita tulis di sini 659.000 kasnya, dan pendapatannya juga sama, 659.000. Pada tanggal 5 Juli 2024 dibayar sewa tempat untuk 1 bulan sebesar 450.000. Guys, mohon maaf karena tadi ada kolom yang terlewat, jadi saya ulangi ya. Pada tanggal 5 Juli 2024 dibayar sewa tempat untuk 1 bulan sebesar 450.000. Kita tulis di sini 450.000. Dan kasnya selanjutnya, pada transaksi tanggal 6 terjual 15 kebab jumbo, 25 kebab besar, 4 kebab sedang, 2 kebab kecil, 2 burger Jepang, dan 2 roti Mariam dengan total keseluruhan 561.000. Di sini kita tulis 561.000. Lanjut ke transaksi masih pada tanggal 6 dibayar biaya listrik untuk 1 bulan sebesar 500.000. Kita pindah ke sini sebesar 500.000. Selanjutnya, pada transaksi tanggal 7 Juli terjual 18 kebab jumbo plus keju, 12 kebab besar, 4 kebab sedang, 3 beef burger plus keju, 3 burger Jepang plus keju, dan 5 roti Mariam coklat dengan keseluruhan 635.000. Tulis 635.000. Pendapatannya juga sama, 635.000. Selanjutnya, pada transaksi terakhir di tanggal 7 Juli 2024
dibayar gaji karyawan untuk 1 bulan sebesar 1.500.000. Sini keterangannya 1.500.000. Jadi jumlah seluruhnya adalah 38.453.000. Ini jadi salah. Total seluruhnya yaitu 38.453.000. Dan inilah total keseluruhannya jurnal umum kebab abi yaitu 38.453.000. Ini adalah transaksi jurnal umum dari tanggal 1 sampai 7 perhitungan akuntansi secara manual kebab abi. Selanjutnya masuk ke bagian besar. Di sini saldo per akunnya sudah dipisah-pisah. Yang pertama ada biaya gaji. Saldo akhirnya ada di debit senilai 1.500.000. Yang kedua ada biaya listrik. Saldo akhirnya di debit senilai 500.000. Sini ada kas. Di saldo akhir debit ada 30.556. Sini kita totalkan saldo akhirnya 34.253. Sedangkan di bagian kredit 4.200. Di sini kita kurangi 34.253.000 dikurangi 4.200. Hasilnya adalah 30.053.000. Di sini saldo akhir kas yang berada di debit. Selanjutnya ada modal berada di saldo akhir kredit senilai 30 juta. Pendapatan berada di saldo akhir kredit senilai 4.253.000. Persediaan berada di kredit 1.750.000 dan terakhir biaya sewa masuk ke dalam saldo akhir debit senilai 450.000. Selanjutnya kita membuat neraca saldo. Saldo akhir semua akun yang berada di buku besar dipindahkan ke dalam tabel neraca saldo. Di sini ada modal. Saldo akhirnya di kredit senilai 30 juta dan kasnya 30.053.000 yang berada di debit. Persediaan 1.750.000, biaya sewa 450, biaya listrik 500.000, biaya gaji 1.500.000 dan pendapatan yang berada di kredit senilai 4.253.000. Di sini jumlahnya sudah balance debit antara debit dengan kredit yaitu 34.253.000. Selanjutnya kita masuk ke dalam laporan laba rugi kebab abi periode 7 Juli 2024. Di sini ada pendapatan senilai 4.253.000 sama dengan di neraca saldo, yaitu ada biaya lainnya seperti biaya listrik, biaya gaji, biaya sewa. Biaya listrik senilai 500.000, biaya gaji 1.500.000, biaya sewa 450.000. Di sini kita sesuaikan dengan neraca saldo nominalnya. Lalu kita jumlahkan bagian biaya-biaya di sini. Lalu hasil dari total biaya listrik, gaji dan sewa itu adalah 2.450.000. Kita kurangi dengan pendapatan senilai 4.253.000. Jadi jumlahnya adalah 1.803.000. Ini adalah keuntungan yang dimiliki oleh kebab abi dalam 1 minggu atau per periode 7 Juli. Estimasi
estimasi laba dalam sebulannya adalah 7.212.000. Ini adalah hasil dari 1.803.000 dikalikan 4. Maksudnya kayak satu bulan itu ada 4 minggu, jadi 1.803.000 dikali 4 minggu. Totalnya adalah 7.212.000. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman? Pusing kan ngeliat ini? Masih zaman bikin akuntansi keuangan sederhana pakai tulis tangan kayak gini? Jangan lagi deh. Yuk ikutin kita bikin akuntansi keuangan sederhana menggunakan cara yang lebih mudah dan cepat menggunakan Excel. Yuk ikuti videonya. Halo teman-teman, kita bakal kasih tahu perhitungan secara Excel yang lebih mudah dan cepat. Oke, di sini sudah ada menu dari kebab Abi. Kalian bisa baca sendiri. Di sini ada kebab kecil, kebab sedang, kebab besar, kebab jumbo. Kemudian ada untuk tambahan keju slice-nya. Di sini ada berikut ada harga-harganya. Yang pertama itu kita akan menuju ke tahap transaksi. Di sini ada transaksi dari kebab Abi. Nah, transaksi ini hanya estimasi saja. Di sini bisa kita mulai saja. Pada tanggal 1 Juli 2024, kebab Abi menyetorkan modal awal sebesar 30 juta. Kita masuk ke jurnal umumnya. Kita bikin sheet baru. Di sini ada jurnal umum. Sini sudah ada template-nya, sudah saya bikin. Nah, tinggal kita ketikkan saja pada tanggal 1 Juli 2024. Tanggal ini bisa kita ganti secara otomatis di bagian sini. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada bacaan date. Sini ada tipe-tipenya, tergantung selera kalian. Kita pakai yang ini saja. Kita balik lagi ke transaksinya, yaitu tanggal 1 Juli, kebab Abi menyetorkan modal awal sebesar 30 juta. Sini kita tuliskan modal awal itu bertambah di kredit, berarti di debitnya itu ada kas. Sini modal bertambah di kredit senilai 30 juta. Lihat di sini sudah otomatis ada rupiahnya. Kita pakai di sini lagi seperti yang tanggal tadi, kita pakai yang accounting. Nah, di sini akan otomatis ada rupiahnya. Jika kita tidak mau ada 0 di belakang koma, tinggal kita hapus saja. Kita klik yang bagian ini. Nah, seperti itu. Oke. Jika di kredit ada 30 juta, maka di debitnya juga harus 30 juta. Selanjutnya ke transaksi yang kedua. Masih di tanggal 1 Juli, kebab Abi membeli bahan baku dan bahan penolong untuk 1 minggu dengan total keseluruhan sebesar 1.750.000. Bahan baku yang dimaksud di sini, kebab Abi itu ada kulit kebab, daging, sayur lettuce, sayur saus sambal, saus tomat, mayones, margarin, roti Mariam, keju, dan coklat. Kemudian bahan penolong itu ada packaging dan keju slice. Senilai 1.750.000. Sini kita tulis lagi tanggal 1 bulan 7 tahun 2024. Berarti di sini ada persediaan bahan baku. Persediaan bertambah di debit. Persediaan. Dan kas di kredit.
karena kita mengeluarkan uang untuk membeli persediaan bahan baku tersebut. Senilai tadi berapa? 1.750.000. 1.750.000 dikredit sama 1.750.000. Oke, kita ke transaksi yang ketiga. Masih tanggal 1 Juli, terjual 20 kebab jumbo, 15 kebab besar, 8 kebab sedang, dan 7 kebab kecil dengan total penjualan 556.000. Di sini yang sudah saya kurungin itu adalah jumlah harganya. Di sini kan 20 kebab jumbo. Tinggal kalian kalikan saja di harga yang tertera di menu. Untuk kebab jumbo itu kita kembali ke menu. Kebab jumbo dengan harga 15.000. Jadi kita tinggal kalikan saja 20 kebab jumbo dikali 15.000. Nah, ini yang sudah saya kurungin adalah totalnya. Sini total keseluruhannya itu 556.000. Sini masih tanggal 1. Karena Kebab Abi menerima penjualan, berarti menerima kas dari penjualan tersebut, berarti di debit itu ada kas dan di kredit ada penjualan. Penjualan atau pendapatan. Senilai 556.000. Di sini kita tuliskan 556.000. Kita lanjut ke transaksi kelima, itu ada pada tanggal 2 Juli. Terjual 25 kebab jumbo, 15 kebab besar, 5 kebab sedang, dan 5 roti Mariam coklat dengan total 615.000. 615.000 pada tanggal 2 Juli. 600. Akunnya sama, yaitu kas dan pendapatan. Kemudian lanjut transaksi ke-6. Pada tanggal 3 Juli, terjual 15 kebab jumbo plus keju, 20 kebab besar, 5 kebab sedang plus keju, dan 10 roti Mariam coklat keju, dengan total penjualan 625.000. 625.000 pada tanggal 3 Juli. Akunnya sama. $625. Lanjut transaksi 7 pada tanggal 4 Juli, terjual 20 kebab jumbo, 8 kebab besar, 7 kebab kecil plus keju, 5 beef burger, 7 roti Mariam coklat, dan 3 roti Mariam coklat keju, dengan total penjualan 602.000. Tanggal 4 Juli, 602.000. Selanjutnya transaksi 8 tanggal 5 Juli, terjual 30 kebab jumbo, 3 kebab besar plus keju, 3 kebab kecil plus keju, 3 beef burger, 5 burger Jepang, 6 roti Mariam, dengan total penjualan 659. 5 Juli 659.
659.000. Kemudian transaksi 9 masih pada tanggal 5 Juli 2024 dibayar sewa tempat untuk 1 bulan sebesar 450. Sewa tempat berarti biaya sewa di tanggal 5 Juli. Karena biaya sewa itu kita membayar, mengeluarkan uang, berarti kasnya berada di kredit. Tadi senilai 450.000. Selanjutnya, pada tanggal 6 Juli, terjual 15 kebab jumbo, 25 kebab besar, 4 kebab sedang, 2 kebab kecil, 2 burger Jepang, 2 roti Maryam, dengan total penjualan 561. Tanggal 6, 561. Tanggal 6, 561. Kemudian masih tanggal 6 dibayar biaya listrik untuk 1 bulan sebesar Rp500.000. Biaya listrik tanggal 6 karena mengeluarkan uang, berarti kasnya dikredit sebesar 500.000. Transaksi terakhir itu pada 7 Juli, yakni terjual 18 kebab jumbo plus keju, 12 kebab besar, 4 kebab sedang, 3 beef burger plus keju, 3 burger Jepang plus keju, 5 roti Maryam, 5 roti Maryam coklat, dengan total penjualan 635.000. Terus 35.000. Masih tanggal 7 dibayar gaji karyawan untuk 1 bulan sebesar 1.500.000. Beban gaji Rp1.500.000. Oke teman-teman, di sini semua transaksinya sudah masuk ke jurnal. Kita tinggal menjumlahkan jumlah debit dan kreditnya dari jurnal umum kebab abi ini. Untuk menjumlahkan kita bisa pakai sum ini di sini, kita klik saja. Nah, kita jumlahkan dari atas hingga ke bawah. Kita jumlahkan debit dulu, kemudian jumlahkan yang kreditnya.
Oke, di sini di dalam jurnal debit kreditnya sudah balance. Oke, sangat mudah sekali kan? Kita lanjut ke buku besar. Bagaimana caranya membuat buku besar? Di sini kita buat sheet baru dulu. Karena di sini akunnya itu ada 7, jadi kita bikin sheet baru, 7 sheet baru. Nah, jurnalnya itu kita kopikan saja. Sampai sini jumlahnya tidak usah. Kita Ctrl C. Kita pastekan di 7 sheet baru tadi. Kita pastekan dulu semuanya. Untuk paste itu Ctrl V. Oke teman-teman, sudah dipastikan semua, kita balik lagi ke sheet 1. Di sheet 1 ini kita klik 2 kali di sini, nanti akan jadi rapi. Nah, seperti ini. Lalu akan kita filter agar akun-akunnya itu terpisah, saldo akunnya itu terpisah per akun secara rinci. Jadi kita di sini ada sort dan filter, kita klik, kemudian kita klik filter. Sorry teman-teman, kita blok dulu. Oke, lalu kita filter. Nah, kita di sini ada tanda panah ke bawah, ini segitiga ke bawah. Kita klik yang di bagian keterangan. Select all, kita matikan. Nah, kita klik satu-satu. Dari beban gaji dulu, kita klik. Nah, di sini sudah terpisah hanya beban gaji saja. Saldo beban gaji saja. Kita sum, kita jumlahkan karena ini cuma 1. Jadi totalnya ya segitu lagi. Kita tandai, kita warnai dengan warna kuning biar kita tahu. Kemudian sheet 2 sampai sheet 7 tadi sama ya seperti itu sampai akun terakhir. Kita filter. Tadi beban gaji udah, kemudian sekarang yang di bawahnya itu beban listrik. Oke. Sekarang sheet 2. Sorry teman-teman, sheet 3 maksudnya. Double. Tadi beban gaji sudah, beban listrik sudah, biaya listrik sudah. Kemudian biaya sewa tempat. Lanjut ke sheet 4. Sekarang ada kas. Karena kas ini banyak, kita jumlahkan dulu yang debit dulu, kita jumlahkan. Kemudian yang kredit juga kita jumlahkan.
Oke, kita kurangi yang paling besar dikurangi yang kecil. Karena di sini yang besarnya debit, kita taruh hasilnya di bawah saldo yang besar. Cara menguranginya itu rumusnya sama dengan klik kolom ini yang mau dikurangi, kemudian dikurangi, klik kolom ini kreditnya sebelahnya, kemudian tinggal enter. Nah, kita sudah dapat ini saldo akhir kas itu ada di debit sebesar 30.053.000. Sheetnya kita namakan saja biar kita tahu. Di sini ada beban gaji, kita singkat saja. Kemudian ada beban listrik atau biaya listrik. Setelah kita mempunyai buku besar dan saldo akhir dari masing-masing akun, maka kita bisa membuat neraca saldonya. Nah, di sini sudah ada template neraca saldo. Neraca saldo ini saldo akhir per akun yang ada di buku besar itu semuanya dipindahkan ke dalam neraca saldo. Di sini ada modal. Kita lihat modal di sini ada di kredit. Kita modal di kredit, tinggal kita sama dengan, kita balik lagi ke sheet modal, kita klik saldo akhirnya, lalu kita enter. Otomatis di sini akan muncul. Lakukan hal yang sama pada akun-akun yang lainnya. Kita lihat kas ada di debit, tinggal sama dengan, kemudian kita ke sheet kas, kemudian klik saldo akhirnya yang ada di debit, kemudian enter. Lakukan hal serupa. Sini persediaan ada di debit, persediaan ada di debit. Oke, jika sudah semua masuk ke dalam tabel neraca saldo ini, tinggal kita jumlahkan saja. Kita sum. Oke. Nah, ini hasilnya sudah balance di neraca saldo. Step terakhir kita akan membuat laporan laba rugi. Teman-teman, kita ke laporan laba rugi. Nah, ini template-nya, di mana di dalam laporan laba rugi ini yang dimasukkan itu adalah pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya yang ada. Nah, di sini itu pendapatan dari biaya ABI itu, kita lihat saldonya itu di neraca saldo. Sini pendapatan ke Bapak ABI itu ada 4 juta di kredit. Ya, kita di sini tinggal sama dengan, tinggal klik enter. Kemudian biaya-biayanya. Sini ada biaya listrik. Biaya listrik berapa? Kita lihat di neraca. Nah, tinggal enter. Biaya gaji juga sama. Kita lihat di neraca. Satu lagi belum masuk yaitu biaya sewa. Biaya sewa. Oke. Di sini kita akan menjumlahkan ini, kita bikin akunting dulu sebentar. Nah, kita jumlahkan biaya-biaya yang ada di dalam kebab ABI. Kita jumlahkan, kita sama dengan
Jika biayanya sudah ditambahkan, lalu kita akan mengurangkan pendapatan dikurangi dengan total biaya keseluruhan ini. Pendapatan dikurangi dengan biaya, total biaya keseluruhan, yakni, oke teman-teman, di sini sudah diketahui bahwasannya kebab Abi ini memperoleh laba, bukan rugi ya. Kebab Abi memperoleh laba senilai 1.803.000. Oke, karena di sini angkanya tidak minus, berarti ini laba ya teman-teman. Oke, ini adalah laba periode 7 Juli atau laba seminggu ya teman-teman. Ini laba seminggunya itu 1.803.000. Kita akan mencari laba sebulannya. Ini estimasi laba sebulannya. Karena sebulan itu ada 4 minggu, kita kalikan saja 4. 1.803.000 dikali 4. Nah, ini dia teman-teman laba yang diperoleh oleh kebab Abi selama sebulan, yakni 7.212.000. Cukup menggiurkan sekali ya teman-teman. Mungkin cukup sekian saja perhitungan akuntansi dengan Excel. Lebih mudah dari perhitungan manual yang tadi ya teman-teman. Ini lebih cepat dan lebih mudah. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jadi gimana nih teman-teman? Menghitung akuntansi secara manual bikin ribet kan? Seperti yang kita ketahui, menghitung akuntansi secara manual banyak sekali risiko yang bisa terjadi loh. Seperti kesalahan pencatatan dan perhitungan, salah dalam memasukkan angka, salah dalam menjumlahkan, dan masih banyak lagi deh. Mulai sekarang, yuk pindah ke cara yang lebih modern, seperti menggunakan Excel yang pastinya lebih efektif dan efisien. Ternyata, pencatatan akuntansi secara manual memiliki berbagai resiko lah teman-teman. Berikut adalah beberapa faktor yang bisa terjadi. Yang pertama, ada kesalahan human error. Pencatatan manual mengandalkan input manusia yang rentan terhadap kesalahan seperti salah memasukkan angka, salah menuliskan akun, atau kelalaian mencatat transaksi tertentu. Yang kedua, ketidakakuratan penjumlahan. Dalam proses pencatatan manual, ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam penjumlahan atau pengurangan angka, terutama jika jumlah transaksi besar. Yang ketiga, duplikasi data. Tanpa sistem yang terstruktur, ada risiko duplikasi pencatatan transaksi yang bisa menyebabkan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Yang keempat, kehilangan atau kerusakan data. Buku catatan atau dokumen fisik dapat hilang, rusak, atau dicuri, menyebabkan kehilangan data penting. 5. Waktu dan efisiensi. Proses pencatatan manual memerlukan waktu yang lebih lama dan kurang efisien dibandingkan dengan penggunaan sistem komputerisasi. Ini juga bisa menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan keuangan. Yang keenam, kurangnya verifikasi otomatis. Sistem manual tidak memiliki fitur verifikasi otomatis yang bisa mendeteksi ketidaksesuaian atau anomali dalam data, yang bisa segera diperbaiki jika ditemukan. Ketujuh, kesulitan dalam melakukan pelaporan dan analisis. Pencatatan manual membuat proses pelaporan
dan analisis data keuangan lebih sulit dan kurang fleksibel dibandingkan dengan sistem akuntansi berbasis komputer yang dapat secara otomatis menghasilkan laporan dan analisis yang diperlukan. Oke, teman-teman, segitu saja pembelajaran akuntansi perhitungan manual dan Excel. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.